Masa PSBB membuat banyak masyarakat mengeluhkan tagihan listrik yang membengkak. PLN mengatakan terjadi kenaikan tagihan listrik di rata-rata pelanggan PLN, ditambah PLN mengubah sistem perhitungan pembayaran. PLN juga menegaskan tidak ada kenaikan biaya tarif listrik. Sulistian Asri pusing 7 keliling. Tiba-tiba tagihan listriknya bulan Juni naik 40%. Asri bingung karena merasa pemakaian listrik di rumahnya di Bekasi sama-sama saja dengan bulan sebelumnya. Listrik biasanya aku bayar cuman sekitar 700-an sampai 800 ribu, tapi bulan ini aku bayar 1 juta. Gitu. Sekitar 40% lebih kayaknya sih. Mbak, itu kira-kira kenapa sih Mbak naik? Apakah memang karena penggunaannya meningkat, karena WFH atau seperti apa? Aku sih ngerasa pakainya tiap bulan biasa aja dari WFH sama enggak. Tapi bulan-bulan lalu juga kan WFH tuh, tapi masih di 700-an, baru bulan ini aja yang naik. Aprilia yang tinggal di daerah Jakarta Barat juga mengeluhkan kenaikan tagihan listrik di bulan Juni. Aprilia berharap jika ada perubahan penghitungan tarif listrik, PLN dapat mensosialisasikannya kepada masyarakat. Iya nih, bulan ini, bulan Juni ada kenaikan sekitar 30-40% seperti itu sih. Biasanya berapa Mbak memang? Biasanya berapa, terus sekarang jadi berapa? Biasanya tuh 800 sampai 900 lah ya. Tapi bulan ini tuh ada sekitar 1,2-an gitu kemarin dapat tagihannya. Di Sukmajaya Depok, warga mendatangi kantor PLN karena ingin mempertanyakan kenaikan tagihan listrik yang membengkak. Ya kita sempat kaget juga, ya kan. Nggak biasa ya, kita cuma biasa kalau rumah itu kosong tuh kita bayar 100.000. Tapi pas dapat ini ya besar, kita juga kaget juga. Baru bulan ini nih? Iya, untuk bulan ini aja. Lalu ketika Data dari Posko Pengaduan Listrik COVID-19 PLN, kebanyakan dari konsumen yang tagihannya naik adalah pelanggan pasca bayar yang berjumlah 4,3 juta pelanggan. PLN mencatat ada 6% pelanggan yang merasa tagihannya naik 2 kali lipat. PSBB yang dimulai bulan Maret membuat PLN mengganti penghitungan tagihan listrik pelanggan. Begini simulasinya. Di bulan Januari dan Februari sebelum PSBB, pemakaian dan pembayaran listrik sama-sama 50 kW per jam atau KWH. Di bulan Maret saat PSBB diterapkan, rata-rata pelanggan ada kenaikan. Sebut saja jadi 70 kWh. Tapi PLN hanya menagihkan dengan rata-rata pemakaian bulan sebelumnya, sehingga ada sisa tagihan 20 kWh. Nah, di bulan April saat PSBB berjalan 1 bulan penuh, terjadi kenaikan penggunaan listrik lagi. Pembayarannya pun ditambah sisa tagihan bulan sebelumnya yang belum terbayar. Jadi, PLN bilang kenaikan tagihan lebih dipengaruhi oleh pemakaian listrik yang meningkat saat PSBB. PSBB juga memunculkan konsekuensi untuk PLN. Petugas pencatat meteran tidak menyambangi rumah pelanggan untuk mencatat meteran tagihan listrik. Bagaimana PLN itu menghitungnya? Ada 2 waktu itu kita minta. Kita minta pelanggan untuk safe reading. Ada kita sediakan 1, 2, 3. Kita sediakan juga alamat daripada WhatsApp. Mereka tinggal foto, Mbak, dikirim. Itu bisa kita masukkan. Tetapi itu semua tidak ngirim. Hanya sebagian kecil sekali. Apa yang kita lakukan? Kita merata-ratakan untuk mendapatkan angka itu pemakaian 3 bulan sebelum terjadinya COVID. Artinya apa? Kita mulai Desember, Januari, Februari. Dirata-ratakan. Nah, angka rata-rata itulah kita katakan untuk pemakaiannya. Apa yang terjadi untuk pemakaiannya? Mereka kan pada waktu Maret sudah stay at home, minggu keduanya, minggu ketiga, dan keempat, dan seterusnya. Kan melonjak naiknya. Seperti yang saya ceritakan, udah masak berapa kali, mandi berulang-ulang. Kan di rumah mandi juga panas dan sebagainya. Sehingga apa? Dia kelebihan ini, pemakaian ini, dia pakai lebih banyak, tetapi yang kita ukur masih seperti yang dulu-dulu. Kan ada selisih, Mbak. Mulai Maret. Polemik lonjakan tagihan listrik ini pun ditanggapi Dewan Perwakilan Rakyat yang meminta PLN bisa terbuka soal informasi penagihan listrik, baik dari mekanisme pembayaran maupun sistem penghitungan tagihan. Ombudsman juga akan menindaklanjuti keluhan kenaikan listrik ini ke PLN. Tim Liputan Kompas TV.